Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Anak-anak kelas 8A yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Hari ini kita kembali berjumpa melalui video pembelajaran IPA kelas 8 ya. Nah, alhamdulillah kita sudah memasuki bab kedua, yaitu tentang gaya dan gerak. Nah, anak-anak kelas 8A yang dirahmati Allah ya, pada pembelajaran sebelumnya kita belajar bab 1 tentang sistem gerak manusia. Pada sistem gerak manusia dengan bab kedua ini masih ada kaitannya, yaitu berkaitan dengan gerak pada makhluk hidup ya. Gerak pada makhluk hidup. Kalau kemarin kita membahasnya secara biologi ya, secara biologi sistem gerak pada manusia, sistem gerak pada tumbuhan maupun hewan ya. Itu secara biologinya. Nah, sekarang kita akan belajar secara fisikanya ya, belajar secara fisika. Kemudian berdasarkan hasil penilaian harian pada bab 1 ya. Nih teman-teman kelas 8A masih perlu banyak meningkatkan cara belajarnya, perlu meningkatkan semangat belajarnya. Kenapa? Karena daya serap kurikulumnya hanya 61% ya, untuk rata-rata kelasnya hanya 61%. Nah, jadi tolong teman-teman untuk lebih semangat lagi belajarnya ya, lebih giat lagi belajarnya ya, supaya nilainya semakin meningkat ya itu. Nah, langsung saja ya kita belajar tentang gaya dan gerak pada bab 2. Secara peta konsep yaitu tentang gaya dan gerak. Yang pertama, gaya itu memiliki arti ada tarikan dan dorongan ya. Kemudian gaya juga bisa merubah, artinya bisa merubah arah, bisa merubah kecepatan, bisa berubah bentuk ya. Kemudian gaya itu ada beberapa jenis di sini, ada gaya gesek, gravitasi, berat, dan normal. Ini akan kita pelajari ya, meskipun gaya sendiri luas bentuknya. Kemudian gerak itu ada berdasarkan keadaannya, ada nyata semu, kemudian ada berdasarkan lintasan, ada yang lurus ya, lurus itu ada GLB dan GLBB. Kemudian kalau GLB itu berdasarkan kecepatan tetap, kalau GLBB itu percepatannya tetap, sedangkan GLBB itu bisa dipercepat dan bisa diperlambat. Kemudian selain lintasan lurus, gerak itu juga bisa pada lintasan yang melingkar maupun lintasan parabola. Kemudian gaya dan gerak ini berlaku padanya hukum Newton 1, 2, dan 3. Nah, gerak itu adalah benda bergerak terhadap titik acuan benda lain jika jarak atau posisi keduanya berubah. Jadi jika benda itu dikatakan bergerak, sekali lagi dia terjadi perubahan ya. Perubahan apa? Posisi ya, perubahan posisi dari titik acuannya ya. Misalkan kita berdiri ya, kemudian tempat kita berdiri itu disebut sebagai titik acuan ya. Tempat kita berdiri disebut sebagai titik acuan. Kemudian kita melangkah ke depan 4 langkah ya. Nah, kita dikatakan bergerak. Kenapa? Karena di sini kita berpindah sejauh 4 langkah ke depan. Ya, kita dikatakan bergerak. Gerak itu bersifat relatif, ya. Gerak suatu benda selalu bersifat relatif. Bergerak atau tidaknya benda ditentukan. Sekali lagi, bergerak atau tidaknya benda yang menentukan adalah pengamat. Ya, adalah pengamat, orang yang melihat ya, melihat benda itu bergerak atau tidak. Jadi orang yang melihat yang menentukan. Jadi kalau kita ingin menentukan sebuah gerak ini dia dikatakan gerak atau tidak, berlakukanlah diri kita sebagai seorang pengamat, orang yang sedang melihat benda ya. Contoh di sini, pengamat di tepi jalan pasti melihat bahwa kita sedang bergerak bersama mobil
Artinya kita ada di dalam mobil. Tapi kita yang ada di dalam mobil melihat pengamat itu seakan-akan bergerak berarah berlawanan dengan kita. Padahal dia diam. Begitu juga dengan pengamat, dia melihat kita diam tapi kita bergerak gitu. Ya. Jadi sifat relatif gerak bergantung pada titik acuan yang digunakan. Ya, titik acuannya di sini adalah pengamatnya. Nah, jenis-jenis gerak itu ada dua. Yang pertama tadi berdasarkan keadaan bendanya, yang kedua adalah bentuk lintasannya. Berdasarkan keadaan benda, gerak itu dibagi dua. Ada gerak nyata, ada gerak semu. Ya, gerak nyata itu ditentukan dengan perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Tadi sudah disampaikan, gerakan yang kita lakukan ya itu disebut sebagai gerak nyata. Ya, apapun yang kita lakukan kalau kita bergerak atau kita pindah, maka kita dikatakan sebagai geraknya nyata. Sedangkan gerak semu sebenarnya diam. Namun yang teramati oleh pengamat seolah-olah bergerak. Contoh, orang yang duduk diam di dalam bis tetapi ikut bergerak bersama bis. Ya, kita yang di luar sebagai pengamat, kita akan melihat bahwa orang tersebut bergerak bersama bis, tapi sebenarnya dia diam di dalam bis. Ya, tadi kan gerak semu sebenarnya diam, tetapi dia ikut bergerak bersama dengan bis. Nah, selanjutnya gerak menurut bentuk lintasan, yaitu ada gerak lurus, ya, di mana lintasannya berbentuk garis lurus. Nah, lintasan berbentuk garis lurus ini nggak mesti jalanannya lurus, nggak ada mentok-mentoknya, nggak ada belok-beloknya, bukan. Ya, lintasan garis lurus ini maksudnya adalah lintasannya datar. Ya, lintasannya datar. Ya, selama lintasannya datar, meskipun nanti kita belok kanan, belok kiri, ya, maka itu tetap dikatakan sebagai lintasan lurus, ya, lintasan lurus gitu. Kemudian lintasan adalah titik-titik yang dilalui benda selama bergerak. Nah, nanti ini akan kita pelajari kapan? Ketika kita mempelajari tentang gerak lurus beraturan ataupun gerak lurus berubah beraturan. Apa sih maksudnya titik-titik ini? Nanti titik-titik ini akan menentukan kecepatan sebuah benda. Ya, apakah kecepatan benda tersebut bersifat tetap? Yang kedua, apakah kecepatan benda tersebut bersifat naik? Yang ketiga, apakah kecepatan tersebut bersifat turun? Ya, nanti akan kita pelajari pada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang kedua adalah gerak melingkar, yaitu lintasan lingkaran atau bagian dari lingkaran. Ini biasanya nanti akan dipelajarinya dalam bentuk kita mempelajari roda, ya, mempelajari gerak pada roda, ya. Yaitu jarak benda terhadap titik pusat, yaitu di jarak pusat itu jari-jarinya, ya. Kemudian posisi benda terhadap pusat berubah, ya. Di mana perpindahannya, ya, di mana perpindahannya. Kemudian gerak parabola, lintasannya berbentuk parabola. Gerak melingkar dan gerak parabola akan kita pelajari, ya. Nanti bukan kita tapi kalian akan pelajari nanti di SMA, ya, di SMA mengenai gerak melingkar dan gerak parabola. Selanjutnya kita akan bicara tentang kelajuan dan kecepatan, ya. Nah, kelajuan itu adalah jarak setiap satuan second, ya, jarak satuan second. Nah, artinya kelajuan itu dia tidak menentukan apakah sebuah benda itu bergerak memiliki arah atau tidak, ya. Karena kelajuan itu sekali lagi berbeda dengan kecepatan. Kalau kecepatan itu perpindahan setiap satuan second, di mana di sini akan dijelaskan kalau jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh dalam satuan waktu. Jadi kalau sepanjang kita bergerak, misalkan kita bergerak secara siku-siku, ya, tahu siku-siku ya, ingat segitiga siku-siku, bagian siku-sikunya 90 derajat. Misal kita gerak lurus 4 meter ke depan, kemudian kita gerak ke kanan 5 meter atau 3 meter, ya, sorry, apaan ya,
gerak 4 meter ke depan, kemudian 3 meter ke kanan, ya. Kalau berdasarkan jarak, kita sudah bergerak sejauh 7 meter, 4 meter ke depan, 3 meter ke kanan, ya. Berdasarkan jarak kita sudah bergerak 7 meter. Tetapi berbeda dengan perpindahan, ya. Pada perpindahan itu adalah perubahan kedudukan dalam waktu tertentu. Artinya yang dilihat adalah dari posisi awal ditarik garis lurus ke posisi akhir. Itu yang disebut sebagai perpindahan. Jadi kalian harus bedakan antara jarak dengan perpindahan. Sekali lagi, kalau jarak adalah semua lintasan yang kita tempuh, ya, panjang lintasan yang kita tempuh. Tadi 4 meter tambah 3 meter jadi 7 meter. Sedangkan kalau perpindahan, titik awal ke titik akhir. Misalkan tadi 4 meter ke depan, 3 meter ke kanan, berarti titik awal ke akhir dia akan membentuk namanya segitiga siku-siku. Nah, titik awal ke titik akhir akan membentuk sisi miring dari segitiga siku-siku. Ya, mungkin kalian tidak bisa bayangkan, nanti akan Bapak sertakan video bagaimana membedakan jarak dengan perpindahan, ya. Kemudian kelajuan tetap itu kelajuan gerak tiap bagian jarak dalam waktu yang sama, ya. Artinya kelajuannya sifatnya tetap, maksudnya kecepatannya, atau kalau kita lihat di speedometer dia akan menunjukkan angka yang sama, ya. Kelajuan rata-rata artinya setiap waktu itu kita jumlahkan kemudian kita rata-ratakan. Nah, kalau kelajuan itu bersifat besaran skalar. Apa sih besaran skalar? Besaran skalar ini adalah besaran yang ditentukan dengan nilai besar dan satuan. Jadi besarnya berapa? Misalkan 10 meter per second. Ini namanya skalar. Ya, hanya menyatakan angka dan satuannya saja. Sekali lagi, kalau skalar hanya menyatakan angka dan satuan. Ya, 10 meter per second. Berarti menyatakan angka 10, satuannya meter per second. Ya, sekali lagi untuk skalar menyatakan angka dan satuan saja. Ya, berbeda dengan kecepatan. Kecepatan itu merupakan besaran vektor. Kenapa? Karena dia ada arahnya. Jadi ketika kita bicara tentang kecepatan, maka kita tidak hanya bicara tentang satuan dan angkanya saja, tapi kita harus juga menunjukkan arahnya kemana. Misal Andi bergerak 10 meter per second ke timur. Nah, kalau kita sebutkan ke timur, maka itu menunjukkan kalau itu adalah besaran vektor. Kenapa? Karena itu sudah menunjukkan adanya arah. Ya, jadi kalau ada arah di situ, maka itu termasuk besaran vektor. Ya, kalau skalar hanya angka dan satuan. Sedangkan besaran vektor diikuti dengan arah. Arahnya kemana? Barat, timur, utara, selatan, kanan, kiri. Seperti itu. Ya. Untuk kelajuan rumusnya itu adalah V, ya, di mana kelajuan lambangnya V, kemudian sama dengan S dibagi T. S di sini adalah jarak, ya. S di sini adalah jarak dan T adalah waktu, ya. T adalah waktu, ya. Kemudian yang di bawahnya itu adalah rumus untuk kelajuan rata-rata. Artinya jarak pertama berapa sih, jarak kedua berapa, jarak ketiga berapa, jarak keempat berapa. Pada jarak pertama waktunya berapa, jarak kedua waktunya berapa, jarak ketiga waktunya berapa. Itu semua dijumlahkan atas bawah, kemudian nanti baru dibagi. Barulah dapatkan rata-ratanya. Seperti itu, ya. Cukup sekian untuk sehari ini, ya, untuk sekarang video pembelajaran 1 ini, ya. Untuk selanjutnya untuk teman-teman, ya, silakan kembali ke buku, ya. Kemudian Bapak minta untuk melakukan, ya, jelajah konsep 2.1, jelajah konsep 2.2 dan jelajah konsep 2.3, ya. Kemudian jawab pertanyaan-pertanyaannya, ya. Jawabannya nanti kalian kirim melalui forum di Google Classroom, ya. Jawabannya kalian kirim di forum Google Classroom. Nanti kita diskusikan mengenai hasilnya, ya. Sekali lagi silakan nanti lakukan
Jelajah konsep 2.1, 2.2 dan 2.3. Nah, selamat mencoba, selamat belajar. Ya, jawab pertanyaan-pertanyaannya, insya Allah kalian akan mudah mengerti lebih jauh lagi. Terima kasih untuk kelas 8A. Tetap semangat semuanya ya, terus belajar dan terus belajar, menikmati belajar terutama ya, jangan sampai kita tidak menikmati belajar. Ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.